Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Aliyah SEMSI selaku dosen mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi metode equity. Perkenalkan, saya Dewi Safitri sebagai moderator dan pemateri 1, serta Sherlisa Emalia sebagai pemateri 2, dan Birnika Pristanila Firliana sebagai pemateri 3. Langsung saja kita mulai dari pemateri 1. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi merupakan suatu keharusan bagi induk perusahaan pada setiap akhir periode akuntansi. Ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan dalam PSAK nomor 4 pasal 19. Penyajian laporan keuangan konsolidasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi meskipun masing-masing perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan metode equity harus memperhatikan pengaruh perubahan modal anak perusahaan terhadap hak pemilikan induk perusahaan. Rekening yang terkena pengaruh perubahan modal anak perusahaan yaitu 1. Rekening investasi saham pada anak perusahaan. Rekening ini akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba, rugi, atau pembagian dividen. 2. Rekening kas. Jumlahnya akan berubah jika induk perusahaan menerima pembagian dividen anak atau mengadakan pembelian saham milik anak perusahaan. 3. Rekening piutang dividen dari anak perusahaan. Rekening ini timbul karena anak perusahaan mengumumkan dividen tetapi belum dibayar dan rekening ini pun harus dihapuskan. 4. Rekening laba yang ditahan induk perusahaan. Rekening ini akan berubah jumlahnya apabila anak perusahaan melaporkan adanya laba ataupun rugi. 5. Rekening laba yang ditahan anak perusahaan. Berubahnya jumlah rekening ini karena adanya laba, rugi, atau dividen pada anak perusahaan sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Dewi. Saya akan melanjutkan diskusi pada kali ini. Pada awal tahun, 19X3 PT Elang membeli 2.250 lembar saham dari 2.500 lembar yang beredar milik PT Merpati dengan total pembayaran 15 juta. Dibayar secara tunai, dan pada saat pembelian saham tersebut, posisi keuangan milik kedua perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Dengan posisi aktiva dan juga hutang dan modal pada PT Elang juga PT Merpati. Kas PT Elang sebesar 16 juta, persediaan 5 juta, aktiva tetap 15 juta, dengan total aktiva 36 juta. PT Merpati dengan kas 7 juta, persediaan 3 juta, aktiva tetap 10 juta, dengan total aktiva 20 juta. Hutang dan modal pada PT Elang dan PT Merpati dengan hutang dagang PT Elang 5.600.000, modal saham dengan nominal 5.000 sebesar 20 juta, agio saham sebesar 4.400.000, dan laba yang ditahan sebesar 6 juta pada PT Elang dengan total hutang dan modal sebesar 36 juta. Hutang dan modal PT Merpati dengan hutang dagang 2 juta, modal saham dengan nominal 5.000 12 juta setengah, agio saham 3 juta, dan laba yang ditahan 2 juta setengah dengan total hutang dan modal sebesar 20 juta. Data usaha akhir tahun 19X3. Laba rugi usaha tahun 19X3 pada PT Elang sebesar 3 juta setengah dan Merpati 10 juta. Dividen yang akan dibagikan sebesar 50% secara tunai, PT Elang sebesar 1 juta dan PT Merpati sebesar 5 juta. Berdasarkan data-data tersebut, PT Elang akan membuat pencatatan dengan menggunakan metode equity sebagai berikut. 1. Mencatat transaksi pembelian 2.250 lembar saham milik PT Merpati dengan total pembayaran sebesar 15 juta dengan jurnal investasi saham PT Merpati sebesar 15 juta pada kas 15 juta. 2. Pada akhir tahun mengakui atas laba anak perusahaan sebesar 90% kali 10 juta sama dengan 9 juta. Jurnal yang dibuat adalah investasi saham PT Merpati sebesar 9 juta pada laba PT Merpati sebesar 9 juta.
X3 mencatat adanya hak atas pembagian dividen dari anak perusahaan sebesar 90% kali 5 juta. Sama dengan 4,5 juta dibayar tunai 50% dan bentuk piutang 50%. Jurnal yang dibuat adalah kas 2.250, piutang dividen pada PT Merpati 2.250, investasi saham PT Merpati 4,5 juta. Mencatat rugi usaha PT Elang sendiri sebesar 3,5 juta dengan jurnal rugi langsung mengurangi atau dibebankan pada laba yang ditahan, yaitu laba yang ditahan 3,5 juta pada rugi usaha sebesar 3,5 juta. Mencatat pembagian dividen kepada para pemegang saham PT Elang sebesar 1 juta dengan dibayar tunai 50% dan sisanya sebagai hutang dividen dengan jurnal laba yang ditahan 1 juta pada kas 500.000 dan hutang dividen 500.000. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, PT Elang menghitung besarnya rekening-rekening yang berhubungan dengan konsolidasi dengan PT anak yaitu PT Merpati. Yang pertama adalah rekening kas. Rekening kas PT Elang akan mengalami perubahan menjadi 16 juta yaitu saldo awal PT Elang sendiri, kemudian dikurangi dengan 15 juta untuk pembelian saham untuk melakukan investasi pada PT Merpati, ditambah dengan 2.250 didapat dari hak atas pembagian dividen, dikurangi dengan 500.000 yaitu digunakan untuk pembagian dividen untuk para pemegang saham PT Elang. Jadi hasilnya adalah 2.750.000 dikurangi dengan 3.500.000 yaitu rugi pada tahun ini. Jadi saldo akhir PT Elang adalah minus 750.000. Kemudian rekening kas PT Merpati juga akan mengalami perubahan, yaitu 7 juta ditambah 10 juta rupiah yang berasal dari laba, kemudian dikurangi dengan dividen tunai senilai 2.500.000, jadi saldo akhirnya 14.500.000. Yang kedua adalah rekening investasi saham pada PT Merpati akan berubah menjadi pada saat pembelian 15 juta rupiah, kemudian ada pengakuan laba sebesar 9 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan pembagian dividen sebesar 4.500.000. Jadi saldo akhir pada tahun tersebut adalah 19.500.000. Yang ketiga adalah piutang dividen pada PT Merpati sebesar 2.250.000. Perlu diingat bahwa piutang pada anak perusahaan harus dilakukan eliminasi. Tetapi piutang dividen kepada pihak luar tidak perlu dieliminasi. Demikian pula jika timbul hutang dividen. Hutang dividen yang timbul pada PT Merpati sebesar 2.500.000. Yang keempat, rekening laba yang ditahan. Rekening laba yang ditahan PT Elang akan berubah menjadi saldo awal saat pemilikan sebesar 6 juta rupiah. Kemudian mengalami kerugian pada tahun tersebut sebesar 3.500.000. Tetapi ada pengakuan laba dari PT Merpati yaitu menambah labanya sebesar 9 juta rupiah. Kemudian ada pembagian dividen pada tahun tersebut sebesar 1 juta rupiah. Jadi saldo akhir pada tahun tersebut 10.500.000 rupiah. Kemudian rekening laba ditahan pada PT Merpati yaitu perusahaan anak juga akan mengalami perubahan menjadi saldo awal saat pemilikan sebesar 2.500.000, kemudian adanya laba usaha sebesar 10 juta rupiah, dikurangi dengan pembagian dividen tahun tersebut sebesar 5 juta rupiah. Jadi saldo akhirnya sebesar 7.500.000 rupiah. Setelah menghitung rekening-rekening yang mengalami perubahan dalam proses konsolidasi pada PT Indo atau perusahaan induk yang di sini adalah PT Elang, membuat laporan keuangan konsolidasi atau neraca konsolidasi dengan metode equity,
dengan urutan sebagai berikut. Pertama, membuat kertas kerja penyusunan neraca gabungan. Yang kedua, mengeliminasi rekening-rekening yang mencatat transaksi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dengan cara membuat jurnal eliminasi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah membuat neraca konsolidasi. Kemudian bisa dilihat kertas kerja perusahaan neraca konsolidasi antara PT Elang dengan PT Merpati. Di sini didapat total aktiva pada PT Elang sebesar 41 juta rupiah, sedangkan pada PT Merpati sebesar 27.500. Sedangkan jumlah pasiva pada PT Elang sebesar 41 juta rupiah, sedangkan pada PT Merpati 27 juta rupiah. Kemudian pada jurnal eliminasi sebesar 22.950.000 rupiah, pada neraca konsolidasi sebesar 46.750.000 rupiah. Kemudian setelah PT Elang membuat kertas kerja penyusunan konsolidasi, kemudian membuat jurnal eliminasi transaksi antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya, yaitu PT Elang dengan PT Merpati. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menghapus transaksi hutang piutang dividen antara induk perusahaan dan anak perusahaan sebesar 2.250.000 dengan jurnal sebagai berikut. Pada posisi debit, ada hutang dividen pada induk ditulis pada buku PT Merpati sebesar Rp2.250.000. Sedangkan pada posisi kredit ada piutang dividen pada anak terletak pada buku PT Elang sebesar Rp2.250.000. Kemudian menghapus hak pemilikan aktiva bersih. Yang kedua adalah menghapus hak pemilikan aktiva bersih anak perusahaan oleh induk perusahaan. Pada posisi debit terdapat modal saham PT Merpati sebesar Rp11.250.000. Kemudian ada agio saham PT Merpati sebesar Rp2.700.000. Kemudian laba yang ditahan PT Merpati sebesar Rp6.750.000. Dan pada posisi kredit ada investasi saham pada PT Merpati sebesar Rp19.700.000. Kemudian ada kelebihan nilai buku di atas harga pokok sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya bisa dicermati neraca konsolidasi antara PT Elang dengan perusahaan anaknya yaitu PT Merpati pada 31 Desember. Pada bagian aktiva lancar, total aktivanya sebesar Rp46.750.000. Hutangnya serta modal sebesar Rp46.750.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.